Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 9:1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya.
Di atas kayu salib, kau tebus dosaku. Di atas kayu salib, kau selamatkanku. Kau ubah hidupku. Di atas kayu salib, kau buka surga bagiku. Di atas kayu salib, kau jadikanku baru. Di atas kayu salib, kau beriku kemenangan. Di atas kayu salib, kau beriku urapan baru. Di atas kayu salib, kau pulihkan hatiku. Di atas kayu salib, kau berkati aku. Shalom teman-teman. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini agar selalu maju dan kuat dan terhindar dari bencana-bencana. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kau berikanlah kesehatan dan kekuatan serta hikmat dalam memimpin negara ini dengan baik. Tuhan, inilah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Harus luar biasa. Ayo kita memulai sekolah minggunya. Kita lipat tangan, tutup matanya dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sebentar, Kami mau mau memulai ibadah kami. ibadah kami. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan, agar ibadah kami agar ibadah kami berkenan berkenan di hati-Mu. di hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap ibadah anak katakan, Amin. yuk kita mau nyanyi pelangi kasih. Semuanya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobalah
kami. Kalau sebentar kami mau memuji-Mu lebih lagi, biarlah Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita tepuk tangan di atas. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikanlah Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada hari ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus,
Sebentar. Kami mau mendengarkan firman. Berkati ya Tuhan. Agar menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami.
Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Shalom adik-adik, hari ini kakak senang sekali. Semuanya sudah selesai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang mencelikan telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami boleh mencerna firman yang ditabur dengan baik. Dan setiap firman yang ditabur tidaklah kembali dengan sia-sia. Kau urapi kami semua, urapi firman yang akan hamba-Mu tabur, urapi hamba-Mu, urapi berkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini hari apa? Hari Jumat, betul. Ya, hari ini hari Jumat, tapi tetap kita ada ibadah. Hari ini kami mau cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Ya, apa adik-adik? Tuhan Yesus disalib. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 66 ya. Wah, banyak ya ceritanya. Bagus loh adik-adik. Tuhan Yesus disalib. Dengan adanya Tuhan Yesus disalib, maka hari ini kita memperingati ibadah Jumat Agung. Karena dengan adanya kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian dan kami, dosa kita semua. Dosa, apa itu dosa? Dosa adalah semua pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan atau ketetapan Allah. Dosa baik besar maupun kecil sama saja, judulnya tetap dosa, ya. Mungkin kita berpikir, wah, aku sudah betul kak, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, yuk, makanya ketika kita berdosa, cepat minta ampun sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Meskipun kalian mungkin berpikir, oh kak, nggak apa-apa, aku menolong teman, dosa untuk kebaikan. Tetap judulnya dosa. Upah dosa ialah maut, ya. Semua orang berdosa kecuali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sempurna. Nah, adik-adik, suatu hari pemuka agama itu mereka berkata kepada Pilatus,
Ngapain kira-kira? Mau ngomong apa pemuka-pemuka agama itu? Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus itu berbahaya loh. Tuhan Yesus itu ingin jadi raja. Hah? Masa sih? Pilatus berpikir, benar gak sih yang diomongin para pemuka agama itu? Lalu kemudian Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus. Pilatus bilang gini, betulkah yang mereka katakan? Tuhan Yesus berkata, aku memang raja, tapi bukan untuk dunia ini. Lalu kemudian Pilatus tidak punya alasan untuk menghukum Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang di sana terus berkata kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Meskipun Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak sama sekali, meskipun Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi tetap Tuhan Yesus disalib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Prajurit-prajurit di sana kemudian mencambuk Tuhan Yesus dengan menggunakan apa? Cambuk kulit bercabang yang masing-masing cabangnya itu dilapisi dengan potongan logam. Ayo coba adik-adik perhatikan. Kalau misalkan kita, kakak atau adik-adik yang ada, ketetesan minyak panas, kecipratan minyak panas aja udah sakit sekali ya. Jatuh dari motor, luka sedikit, sakit kan? Nah, sama. Kakak juga sakit kalau jatuh dari motor. Nah, gimana dengan Tuhan Yesus yang dicambuk dengan cambuk kulit bercabang yang dilapisi potongan logam? Pasti adik-adik sakit sekali, sakitnya luar biasa. Nah, kalian tahu nggak adik-adik? Ketika Tuhan Yesus dicambuk dengan sekuat tenaga oleh para prajurit itu, banyak darah yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Luka di mana-mana di sekujur tubuh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Ketika dicambuk, sakit nggak? Sakit. Ayo kakak mau tanya, siapa yang tahu berapa kali Tuhan Yesus dicambuk? Berapa? Salah. Berapa yo? Tuhan Yesus itu dicambuk sebanyak 39 kali. Wah, banyak banget ya. Satu kali aja kalau kita dipukul sama mama papa aja sakit ya adik-adik ya. Apalagi Tuhan Yesus ada potongan besi, potongan logamnya. Wah, sakit sekali. Potongan logamnya itu pasti sakit kena tubuh Tuhan Yesus. Sehingga banyak darah yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Setelah dicambuk, dan dicambuk, kemudian Tuhan Yesus harus memikul salib. Kemana? Ke Bukit Golgota. Tadi kan darahnya udah banyak keluar ya adik-adik ya. Sehingga Tuhan Yesus tidak kuat untuk memikul salib sampai ke Golgota. Lalu kemudian Simon dari Kirene itu menolong Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Ketika sudah sampai di sana, kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik tahu nggak? Tangannya itu dipaku. Kakinya Tuhan Yesus juga dipaku. Bahkan kepala Tuhan Yesus itu diberi mahkota duri. Waduh, adik-adik, badannya sudah sakit karena dicambuk. Kepalanya dikasih mahkota duri. Kita kalau kena duri ikan aja, tangan kita sakit, betul? Apalagi kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Luar biasa sakitnya. Banyak darah bercucuran keluar. Wah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, lalu kemudian Tuhan Yesus memanggil, berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau yang tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu dalam Alkitab terjemahan lain. Tetapi artinya sama loh adik-adik. Ya,
yaitu artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, lalu kemudian prajurit yang ada di sana, mereka berkata, wah, Tuhan Yesus ini sedang memanggil Elia. Prajurit-prajurit ini ngejek. Ayo, kamu bisa nolong orang lain, tapi kamu gak bisa nolong dirimu sendiri. Lalu kemudian setelah itu, para prajurit itu memberi minum kepada Tuhan Yesus. Minuman yang diberikan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus itu bukan minuman yang biasa adik-adik. Minuman yang tidak enak sekali diminum. Rasanya asam banget. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kemudian Tuhan Yesus dengan suara nyaring berseru dan menyerahkan nyawanya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai dengan ke bawah. Apalagi yang terjadi? Gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Lalu kemudian apalagi yang terjadi? Nah, bukit-bukit batu terbelah juga. Lalu prajurit-prajurit yang ada di sana adik-adik, mereka takut. Mereka ketakutan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata apa adik-adik? Prajurit itu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Nah, Tuhan Yesus rela mati, disiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ya. Makanya Kak Mary sedih loh kalau buat adik-adik yang masih suka berbuat dosa. Ya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita, mengasihi kalian dan Kak Mary. Tuhan Yesus mengikuti dan mau taat kepada kehendak Bapaknya. Karena kasihnya juga kepada kita semua. Makanya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus jangan disia-siakan loh adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sudah begitu baik sekali sama kita. Ya adik-adik, mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Mulai hari ini kita harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita semua. Nah adik-adik, kakak sudah selesai bercerita. Ya, luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa yang pertama, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus rela mati, rela disiksa dan mati untuk menebus dosa kita semua. Sekarang tiba saatnya kita baca ayat hafalan kita. Yuk, buka Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama ya. Yesaya 53 ayat 5a. Ulangin ya. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, hafal ya. Yuk, sekarang tiba saatnya kakak akan kasih kuis. Nah, kuis kita hari ini adalah yang pertama. Hafalkan dan videokan ayat hafalan hari ini. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus katakan saat sebelum Tuhan Yesus meninggal atau wafat. Yang ketiga, siapa yang menolong Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Adik-adik, nah kuis kita hari ini sudah selesai. Sekarang tiba saatnya semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Kakak mau berdoa berkat untuk kalian semua. Yuk, ada yang belum angkat tangannya? Ayo, ada yang belum angkat tangannya. Yuk, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi yuk. Oke, tutup matanya ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Biarlah setiap ibadah kami Tuhan
boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi berkat buat banyak teman-teman kami ya Tuhan. Biarlah diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang Kau kerjakan. Biarlah Tuhan yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Biarlah Engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Biarlah Engkau terus naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yang percaya dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.